Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Kita berjumpa kembali pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024. Gereja hari ini merayakan peringatan wajib Santo Antonius Abbas. Sarmagus CSSR mengajak saudari-saudara sekalian merenungkan kutipan Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Sabat Yesus masuk ke rumah ibadah. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah dia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam 3 hari berturut-turut ini, kutipan Injil Tuhan perikop yang kita renungkan masih seputar penghayatan hukum Sabat. Dan itu selalu berkaitan dengan dua pihak yang selalu bertentangan, yaitu Yesus dengan orang-orang Farisi. Hari ini saudara-saudari kita mendengarkan dalam perikop Injil pertanyaan yang diajukan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi yang mengamat-amati dia untuk menemukan kesalahannya, yang mencari kelemahannya untuk mempersalahkan dia, untuk menuntut, menghukum dia. Pertanyaan yang diajukan Yesus sangat sederhana kepada mereka, tetapi mengandung arti yang sangat dalam. Pertanyaan itu juga menggambarkan posisi batin, posisi dirinya yang berseberangan dengan kaum Farisi dan ahli Taurat. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Orang-orang Farisi yang tahu kitab suci, karena mereka ahli-ahli kitab, seharusnya menjawab bahwa berbuat baik itu adalah sebuah keharusan. Tidak ada diskusi tentang itu, dan bahwa berbuat jahat itu harus dihindari, harus diabaikan. Di sini dilema bagi mereka, karena menyembuhkan orang yang sakit sebelah tangannya itu adalah masuk dalam kategori berbuat baik. Tetapi melanggar hukum Sabat karena itu dilakukan pada hari Sabat. Sebaliknya kalau membiarkan orang sakit itu tidak melanggar hukum Sabat tetapi mengabaikan kesempatan berbuat baik. Konfrontasi itu saudara-saudari kemudian meningkat ke pertanyaan Yesus selanjutnya. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Dengan pertanyaan ini saudari-saudara, posisi Yesus dan kaum Farisi tergambar dengan jelas. Mereka sama-sama datang ke ibadah pada hari Sabat. Tetapi orang-orang Farisi berniat
memata-matai, mengamat-amati, dan mencari kesempatan untuk mendakwah Yesus sebagai pelanggar hukum Sabat. Pelanggaran itu berpotensi hukuman mati. Maka niat membunuh itu ada karena mereka mengamat-amati dia untuk mendapatkan alasan untuk menuntut hukuman mati. Sementara Yesus jelas berniat menolong orang, berbuat baik, berbelas kasih. Maka dia berada di posisi menyelamatkan nyawa orang. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, pertentangan Yesus dengan kaum Farisi berlangsung selama dia hidup atau sepanjang usianya. Dan kemudian berakhir pada hukuman mati di kayu salib yang dijatuhkan kepadanya. Tentu saja hukuman itu dijatuhkan oleh Pilatus atas hasutan para pemimpin agama Yahudi, termasuk di dalamnya orang-orang Farisi. Di sini kita menemukan saudara-saudari bahwa persoalan bukan pada Yesus melanggar atau tidak melanggar praktek hukum Sabat, melainkan pada pemahaman orang Farisi tentang hukum Sabat, penghayatan mereka akan hukum Sabat. Bagi mereka, bagi orang-orang Farisi, agama itu adalah sekumpulan ritus, sekumpulan hukum, sekumpulan perayaan dan gaya yang harus ditaati. Agama menjadi identitas yang memberi mereka kekuatan, terutama di saat mereka tidak berdaya menghadapi kekuasaan orang-orang Romawi penjajah Israel waktu itu. Lalu kemudian agama menjadi ideologi untuk menghadapi penjajah. Pada sisi yang lain, saudara-saudari, Yesus melihat agama itu sebagai sebuah ungkapan iman. Agama itu penghayatan iman, bukan sekedar kumpulan ritual, upacara, hukum, tradisi, dan sebagainya. Agama menjadi hidup, agama menjadi berguna, agama menjadi bermakna. Justru karena melayani kemanusiaan, karena pelayanan kepada kemanusiaan. Dengan kata lain, saudara-saudari, agama itu jauh lebih dalam daripada sekedar sekumpulan hukum dan peraturan, sekumpulan tata aturan yang justru seringkali mengabaikan kemanusiaan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita bisa berefleksi, kita bisa berintrospeksi. Penghayatan agama kita mungkin tidak sampai se-ekstrim orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Tetapi sikap dan pola pikir kaum Farisi di atas menunjukkan bahwa benih-benih itu ada, hidup juga dalam penghayatan agama kita. Kita juga seringkali tidak memberi tempat dan penghargaan bagi orang-orang yang mendapatkan karisma khusus untuk mewartakan iman, mendoakan penyembuhan orang, menolong orang miskin dan sakit. Kita bahkan cenderung menilai semua itu sebagai bentuk semacam pameran kebaikan yang tidak perlu. Kadang-kadang kita menilai sebagai kesombongan rohani. Jika Yesus ada bersama kita saat ini, saudara-saudari,
Apa kira-kira yang akan dikatakannya? Mari saudara-saudari kita berefleksi, kita berintrospeksi, berangkat dari firman Tuhan hari ini. Ketika kita juga menghadapi situasi-situasi di mana kita mau menegakkan aturan atau mau berbelas kasih. Kita menghayati agama kita sekedar sebagai seperti orang Farisi yang menghayati sekumpulan aturan, hukum dan sebagainya dan mengabaikan belas kasih. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Farisi zaman ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan sekaligus memperbaharui praktek beragama kami. Penghayatan kami akan nilai-nilai agama. Semoga kami tidak mempraktekkan agama secara ekstrim atau menghayatinya hanya sekedar sebagai sekumpulan aturan, hukum, tata perayaan, gaya hidup dan sebagainya. Semoga kami senantiasa mengutamakan belas kasih daripada sekedar sekumpulan peraturan. Semoga dengan demikian agama yang kami imani, agama yang kami hayati terus mengabdi kepada kemanusiaan. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.